Kini, sudah saatnya kita mulai membongkar sepak terjang para elit global yang telah mendesain suatu skema keuangan dunia hingga manusia terjerumus baik dunia maupun akhirat. Buat yang belum kenal siapa saya, monggo di subscribe. Dalam narasi beberapa menit ke depan, saya akan memaparkan secara ringkas soal teknis skema keuangan ini. Ini adalah bagian dari salah satu agenda yang diciptakan para elit global dan berkaitan dengan uang kertas atau flat money. Informasi ini berdasarkan analisis, pengamatan, dan juga deskripsi. Anda tidak harus percaya, namun Anda harus mengetahuinya. Sudah siap? Mari kita mulai. Sedikit informasi, dalam video ini terdapat dua kubu yang berbeda. Kubu pertama kita sebut sebagai para elit global. Mereka berasal dari individu atau swasta. Kubu inilah yang memiliki banyak uang, pengaruh, dan juga cerdas. Mereka membuat desain sebuah sistem penyesatan namun dianggap sebagai langkah kemajuan dan juga kebaikan oleh manusia atau penyesatan terselubung. Luar biasa, begitulah hebatnya mereka. Sedangkan kubu yang kedua kita sebut sebagai para elit politik. Mereka berasal dari pemerintahan. Dua kubu ini sebenarnya berbeda, hanya saja tujuannya sama, yaitu menguasai putaran uang di dunia ini. Kerusakan dan juga kesengsaraan manusia dalam skala yang masif adalah salah satu misi para elit global. Sedikit bocoran bahwa tragedi krisis ekonomi di Asia Tenggara tahun 1997 adalah salah satu prestasi terbesar para elit global ini. Di video ini kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, penyesatan lewat uang kertas. Menjadikan uang kertas atau flat money sebagai pondasi transaksi dunia adalah salah satu contoh masterpiece sang elit global. Sebenarnya, dunia pernah mencapai model transaksi pengganti barter yang paling ideal, yakni saat emas dan juga perak atau logam mulia dijadikan sebagai alat tukar. Namun bodohnya, dunia tidak melihat ini sebagai puncak kebaikan berekonomi. Justru dunia menggantinya dengan uang kertas. Bagaimana bisa? Itulah kehebatan pengaruh dari sang elit global ini. Mereka mampu membuat semacam ilusi dengan alasan kemajuan ekonomi. Sang elit global melihat ini semua sebagai peluang untuk membuat proses penjerumusan. Dengan dalih lebih praktis, lebih mudah dibawa, dan juga lebih modern, mereka memperkenalkan uang kertas yang tak berharga untuk dijadikan sebagai alat tukar pengganti emas. Saat itu, para elit politik pun diminta untuk bantu-bantu membisikkan ke manusia bahwa logam mulia itu kuno, tidak praktis alias bikin ribet. Awalnya, para elit global menyusun strategi dengan menawarkan uang kertas untuk ditukarkan dengan emas atau perak. Jadi uang kertas yang beredar adalah pengganti logam mulia atau bahasa kerennya di backup. Dan sepintas ini semua memang terasa baik-baik saja. Tapi ingat, bukan sang elit global namanya kalau tidak ada maksud yang terselubung. Mereka punya visi menjadikan uang kertas sebagai alat eksploitasi. Tidak hanya merugi, manusia juga harus menghilangkan nilai-nilai kebaikan dan juga sengsara karena uang kertas. Yang kedua, The Green Evil. Para elit global menyebutnya sebagai The Green Evil. Itulah kehebatan si elit global ini. Mereka selalu mampu mengubah apa yang sejatinya buruk menjadi tampak baik dan juga berguna bagi manusia. Agar rancangannya terrealisasi, para elit global mencari kolega-kolega yang tepat. Para elit global menargetkan para penguasa intuisi atau para elit politik untuk dibujuk sebagai koleganya. Pasalnya, mereka ini bisa mendikretkan berlakunya The Green Evil dan membuatnya memiliki nilai yang setara dengan logam mulia. Sebenarnya, para elit global sudah memiliki kolega manusia yang mendukungnya sejak dulu hingga hari ini. Dari dulu, para kolega ini sudah mahir menduduki suatu jabatan penting di sebuah negara. Jangankan sebuah negara, jabatan pemuka agama sentral seperti paus pun sudah diduduki berkat mereka. Singkat kata, negara dengan mayoritas umat Kristen terbesar saja sudah digenggamnya. Nama negara itu adalah Amerika Serikat. Di Amerika ada satu tokoh yang paling menyebalkan dan perlu ditumpas. Mengapa? Karena orang itu tahu perihal ilusi uang kertas yang sedang direncanakan oleh para elit global ini. Orang itu dikenal dengan nama inisialnya JFK, yaitu seorang presiden Amerika Serikat ke-35
yang menjabat sejak Januari tahun 1961 sampai dibunuh bulan November 1963. Berkat pengaruhnya, akhirnya sang elit global telah mendapatkan kepercayaan untuk mencetak uang dolar Amerika Serikat, dan mereka membuat sebuah institusi swasta yang diberi nama The Federal Reserve atau The Fed. Sontak pasti Anda baru tahu kalau uang dolar Amerika Serikat dicetak oleh swasta. Ya, saya tertawa geli pertama kali mendengar cerita ini sambil bertanya, apakah mereka yang secerdas itu atau justru kita yang sebodoh itu? Apapun alasannya, pasti tidak akan terlepas dari uang, pengaruh, dan juga institusi pemerintahan. Terlepas bagaimana prosesnya, itu sudah menjadi fakta dan menjadi bukti kesuksesan mereka. Waktu itu, mereka juga turut mengkampanyekan bahwa flat money itu as good as gold, dan itu berhasil. Dolar Amerika Serikat menjadi uang kertas tersukses sepanjang sejarah di dunia. Tidak hanya digunakan di dalam negeri, di kancah internasional, dolar juga telah menjadi mata uang transaksi global. Mayoritas negara telah menjadikan dolar sebagai cadangan devisa utama. Ketiga, uang kertas adalah cek kosong. Uang kertas itu sejatinya sama seperti cek. Maka dalam logika keuangan, cek tidak berbeda dengan hutang. Si penulis cek atau the Fed itu memiliki hutang pada penerima cek, yaitu masyarakat. Seharusnya bisa saja si penerima cek datang ke bank yang ditunjuk untuk mencairkan ceknya, namun faktanya hal itu tidak pernah terjadi dan si penulis cek terbebas dengan hutangnya dan semakin ketagihan untuk membuat cek baru. Pencitraan mereka sebagai The Fed dipercaya pemerintah telah melalaikan para penerima uang untuk menelaah apakah cek itu benar bisa ditukar ataupun tidak. Mereka telah kadung percaya dan justru menjadikan cek sebagai tanda tanya. Itu sebagai alat ukur yang juga diterima oleh manusia lain atau dipindah-pindahkan. Sudah nyambung belum? Oke, saya perjelas lagi ya. Dengan hak mencetak uang yang jatuh kepada The Fed atau perusahaan swasta itu, maka kesempatan mereka berbuat curang dengan mencetak uang tanpa backup logam mulia jelas terbuka lebar. Oleh karenanya, mereka juga membuat kebijakan ilusi dengan nama Fractional Reserve Requirement atau FRR. Agar apa? Agar siasat mereka mencetak dolar tanpa backup emas itu tidak ketahuan. Soal FRR, nanti saya bahas di video lainnya. Yang jelas, pencitraan dan cek kosong The Fed ini telah sukses menipu manusia. Kecuali para pimpinan kritis seperti Thomas Jefferson atau Presiden Amerika Serikat yang ketiga, Andrew Jackson, Presiden Amerika Serikat yang ke-7, Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat yang ke-28, dan juga John F. Kennedy, yaitu Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Keempat, eksploitasi manusia dengan uang kertas. Sampai di sini, program The Green Evil telah masuk ke dalam sistemik kehidupan manusia dan tinggal tunggu hasil saja. Kesengsaraan, kekacauan, perpecahan, hingga peperangan akan terus tumbuh subur. Para elit global ini menambahkan pemanis pada setiap lembar dolar dengan menuliskan "In God We Trust". Kata-kata itu dirancang sebagai tameng dari segudang maksud busuk mereka kepada manusia bertuhan. Jembatan bagi umat beragama dunia seolah menjadi terhubung dengan penggunaan uang kertas. Konvertibilitas dolar terhadap emas telah dicabut pada tahun 1971 dan mulai saat itu dolar diserahkan sepenuhnya pada pasar tanpa backup emas sedikit pun. Peluang besar tujuan mereka semakin terbuka. Rezim moneter dunia telah di tangan koleganya. Logam mulia yang langka telah mereka gantikan dengan uang kertas yang melimpah. Kertas itu tinggal diberi cap, ditandatangani, dan jadilah setara dengan emas. As good as gold. Padahal, we creating money from nothing. Tidak hanya sampai di situ, para elit global ini menambahkan riba pada sistem moneter dunia. Agar apa? Agar eksploitasi terus berlipat ganda dan kesengsaraan semakin pelik. Tidak hanya itu juga, mereka mengiming kondisi semakin membaik dengan adanya kartu kredit dan juga uang elektronik. Selama mereka mencintai flat money, inflasi akan terus mereka proses menjadi suatu hal yang pasti dialami semua negara di masa depan. Manusia akan terus tereksploitasi dan kesetanan bekerja demi apa? Demi uang.
mereka akan semakin gila, menjadi tidak punya malu, saling membunuh, dan menjadi tidak manusiawi karena uang. Inilah yang disebut sebagai ilusi uang kertas.